Halo warga, apa kabar nih? Pernah gak sih kita yang ngerasa hidup ini kayaknya berat banget, penuh penderitaan. Dan kita mulai bertanya-tanya ya kan, apa sih makna dari semua ini? Nah kalau iya berarti kita gak sendiri nih. Karena Viktor E. Frankl, seorang psikiater nih yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah berada di titik itu. Nah dari pengalamannya lahirlah nih buku yang luar biasa dan menurut narator sih sangat powerful ya, yang berjudul Man's Search for Meaning. Sebelum membahas bukunya lebih dalam, kita kulik dulu nih siapa sih sebenarnya si Viktor Frankl ini. Jadi beliau ini adalah seorang psikiater asal Austria, doi pendiri logoterapi. Jadi ini terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup tuh. Nah di buku Man's Search for Meaning nih yang mau kita bahas di video ini tuh gak cuman bahas soal teori biasa aja gitu. Tapi Bapak Viktor Frankl ini menulisnya ini berdasarkan pengalaman nyata, pengalaman pribadi beliau saat dipenjara di Auschwitz. Jadi itu salah satu camp yang paling mengerikan lah di sejarah manusia gitu. Nah, di sana dia melihat sendiri gimana dia kehilangan keluarganya, mengalami kelaparan, disiksa, dan tiap hari tuh selalu ada ancaman kematian. Coba dah dibayangin. Manusia tuh bisa bertahan dalam situasi yang paling kejam apabila nih ya kan, mereka memiliki yang namanya makna dalam hidup. Nah, di buku ini Viktor Frankl mengutip Nietzsche nih, yang bunyinya, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Nah, yang artinya adalah bahwa siapapun yang memiliki alasan atau tahu gitu kenapa ia hidup, mereka ini bisa menanggung atau menghadapi segala hal. Nah, pertanyaannya adalah si makna ini bisa datang dari mana aja sih gitu ya kan? Nah, yang pertama itu bisa datang dari karya atau kontribusi kita sebagai manusia. Kedua, melalui cinta atau hubungan yang bermakna. Ketiga, sikap terhadap penderitaan. Nah, Frankl percaya kita mungkin ya gak bisa gitu memilih situasi kita ya kan. Misalnya kesedihan, pedihan, ya kan, masalah hidup, ataupun bahkan kesenangan gitu yang kita dapatkan dalam hidup, kita tuh gak bisa milih ya kan. Cuman yang bisa kita kontrol atau yang bisa kita pilih adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal-hal tersebut. Tadi udah sempat mention di awal kalau Viktor E. Frankl ini menemukan yang namanya logoterapi, atau sebuah terapi yang mengajarkan pencarian makna sebagai dorongan utama dalam hidup manusia gitu. Nah, Viktor Frankl tuh juga melihat bahwa mereka yang bertahan hidup di kamp konsentrasi Nazi dulu nih ya kan, bukanlah yang paling kuat secara fisik gitu, bukan yang badannya paling keker, apa yang paling kenceng larinya, paling kuat apa yang ngangkat-ngangkat beban apa gimana, bukan. Tapi mereka yang punya tujuan hidup. Nah, ia pun berkata ya kan, segala sesuatu itu bisa diambil dari manusia kecuali satu, yaitu kebebasan terakhir manusia dalam memilih sikap di dalam situasi apapun. Nah, jadi kita bisa aja nih menderita ya kan, tapi kita tetap punya kendali kok atas makna yang kita berikan pada penderitaan tersebut gitu. Nah, kalau di era modern ini nih, kita mungkin ya nggak akan ngalamin gitu ya namanya camp konsentrasi seperti di zaman Nazi dulu gitu ya. Tapi banyak sih dari kita yang merasa kosong, bingung, atau nggak terjebak gitu ya kan. Kayaknya kita dikejar target aja bawaannya. Kita dikejar pencapaian, validasi sosial, kayak kita diuber-uber aja gitu dalam hidup kita. Cuman kita lupa satu hal, kita lupa yang namanya mencari makna ya kan. Nah, Bapak Frankl ini mengajarkan kita nih untuk bertanya. Yang pertama, apa sih yang membuat hidup kita itu bermakna, ya kan? Yang kedua, untuk siapakah kita hidup? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan arti bahkan pada rasa sakit. Nah, jadi pesan utama dari buku Man's Search for Meaning ini adalah bahwa makna itu bisa ditemukan kok, bahkan dalam penderitaan yang terdalam. Kita nggak bisa nih kontrol semua hal yang terjadi sama kita ya kan. Tapi kita bisa kok kontrol bagaimana kita memaknainya.
Nah, kalau kita ngerasa hidup kita kehilangan arah, mungkin bukan motivasi yang kita butuhin gitu ya, tapi adalah makna. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Makasih banyak udah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan terus dukung channel ini dengan subscribe, comment, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan video-video macam ini. Oke deh teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!